Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, seperti disebut yang dalam usaha kita diriakan wabil khusus takmir Masjid Nurullah, Amstaya Jamaah Masjid Nurullah, para pemirsa yang bisa mengikuti kajian dari Masjid Nurullah dimanapun antum berada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri atau di luar pulau atau di Surabaya atau dimanapun berada, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur kita meningkatkan ibadah kita, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, dilapangkan rezeki kita, disembuhkan segala sakit kita, dan sehat walafiat sekeluarga, bahagia dunia dan akhirat kita, barokahnya Al-Quran yang mulia. Hajatina wa hajatikum ridhaillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke surah Asy-Syu'ara, di mana surah Asy-Syu'ara ini jamaah sekalian adalah termasuk surah Makkiyah yang terdiri dari 227 ayat. Dan nama Asy-Syu'ara ini jamak dari isim fa'il asy-syair. Asy-syair itu orang yang ahli syair, ya, orang yang ahli nyanyi seperti jenengan, itu dikatakan syair, ya. Jamaknya Asy-Syu'ara. Nah, surah Asy-Syu'ara ini menggambarkan bahwa Al-Quran, wabil khusus surah Asy-Syu'ara ini penuh dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa sastra. Bahkan saking sastrawinya Al-Quran, tidak ada satupun yang bisa membuat tandingan. Sekalipun dulu ada namanya Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu, ingin menandingi Al-Quran, ternyata pun tidak mampu. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Seperti halnya surat-surat yang lain di Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ini mengandung hukum-hukum, aturan-aturan yang menyangkut supremasi hukum terhadap seluruh kehidupan manusia, ya, juga mengenai perniagaan, larangan-larangan, perintah-perintah yang menjadi ketentuan syariah. Ini di surah Asy-Syu'ara juga menceritakan tentang kisah para nabi, terutama Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, ya, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, dan juga kisah Syu'aib, ya, yang dimana mereka ini, beliau-beliau ini betapa dalam perjuangannya tidak luput dari tantangan-tantangan para kaumnya. Inilah romantika kehidupan dalam sebuah perjuangan agar kula jenengan tidak putus asa dan putus harapan. Itu. Adapun fadilahnya, jadi masing-masing surah itu ada fadilahnya, jamaah sekalian. Adapun fadilah Asy-Syu'ara ini sinten tiyange sing maos Asy-Syu'ara niki diberikan ketenangan batin. Dalam kitab tafsir Jalalain itu disebutkan
Di sana akan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Ya, di situ juga ada obat, ada ayat-ayat tertentu yang menjadi obat penyakit kita, terutama penyakit hati tentunya. Jadi jenengan loro udun sama wacana surat Asy-Syu'ara juga iso. Ya, pemenang loro kanker, apa itu kanker? Kantong kering. Diwacanya harus surat-surat tanah, surat mobil, itu baru bisa ya. Baik, membaca surah Asy-Syu'ara juga merupakan surah yang oleh Rasulullah disebutkan supaya mengurangi bahkan menghilangkan rasa takut, tidak minder di dalam menegakkan kebenaran. Itu surah Asy-Syu'ara. Juga menghilangkan rasa letih, lesu, lelah. Panjenengan sering baca Asy-Syu'ara. Ya, tidak harus semua pakai obat. Apalagi sekarang pil kita suka nggak ada, masih ada ya. Baca Al-Quran, insya Allah diberikan ketenangan, kebahagiaan, dan juga kekuatan lahir batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum la khadi'in wa ma ya'tihim min dhikrin minar rahmani muhtathin illa kanu anhu mu'ridin. Sadaqallahul azim. Bismillah, dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Qasim mim itu 3 huruf, kalau dibuka menjadi 4 huruf karena hakikatnya mimnya itu ada 2. Ini bagaimanapun juga yang tahu artinya hanya Allah. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di tafsir Al-Kasyaf ya Bapak Ibu ya, itu di sana diijtihadi dalam bentuk singkatan. Contoh misalnya alif lam mim, itu alif itu Allah, lam itu Jibril, mim Muhammad. Kitab Al-Quran ini dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Yasin misalnya, itu beliau menyampaikan ya insan, wahai manusia. Alif lam ra, alif itu Allah, lam itu Jibril, ra itu yang membawa risalah kepada Rasulullah. Seperti itu. Atau si mim, ini to itu dari siratal mustaqim. Ya, yang harus ditempuh oleh sin itu apa? Insan, manusia. Manusia menempuh jalan yang lurus ya melalui mim, siapa? Muhammad. Jadi oleh kita umatnya Nabi Muhammad, carilah jalan yang lurus yang diajarkan beliau melalui Al-Quran. Tapi ini sekali lagi hanya ijtihad dari ulama, terutama di kitab yang saya baca itu. Ya, terlepas dari itu semua, hakikat makna huruf-huruf muqatta'ah, potongan-potongan huruf itu hanya Allah yang maha tahu. Makanya di sini kita cari jalan yang lurus dari ajaran Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Maka lanjutannya adalah tilka ayatul kitabil mubin. Tilka utai menggono-menggono penjelasan ayatul kitab, ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Tilka ini jamaah sekalian, kalau di surah Al-Baqarah ayat 2 itu dzalikal kitabu. Kalau dzalika itu karena muzakkar, karena laki-laki. Berhubung ini ayat muannas, maka pakai tilka. Konotasinya walaupun secara lafziyah itu memakai kata tilka, tapi artinya adalah hadihi. Jenengan masih ingat tafsir Al-Baqarah itu ketika dzalika diartikan apa? Hadza. Ngerti nggih? Hadzal kitab. Kitab ini. Nah, ini karena terkait dengan ayat ini muannas, maka hadihi. Hadihi ayatul kitab. Jadi inilah ayat-ayat yang terangkum di dalam kitab suci Al-Quran. Kenapa makna tilka bisa hadihi, dzalika bisa hadza? Karena tilka ini terkait dengan ayat-ayat Allah yang jauh di atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi.
Jadi memang secara azali Al-Quran yang maha tinggi dari Allah Rabbul Izzati. Tapi kemudian diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar kemudian kita diwajibkan untuk mempelajarinya. Maka disinilah diartikan ini loh kitab, artinya nggak jauh-jauh petunjuk Allah itu. Jangan cari petunjuk yang lain, ini loh ayat-ayat Al-Quran. Jenengan kok ada masalah, ini loh ayat Al-Quran. Jenengan kepengen bahagia, ini loh Al-Quran. Bukan itu, tapi ini. Itunya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, tapi terkait dengan kebutuhan kita kepada Al-Quran, ini Al-Quran. Nah, dari inilah Al-Quran, inilah tuntunan, inilah Islam. Maka zaman biyen, kenapa disebut kiai? Kiai itu ikiai. Ojo liyane, ngoten lho. Ini kiai, nek Kang Yai mbuh, Kang Yai jare Pak, saya mana tuh tukang grayai ya mbuh meneh. Nek grayai kebenaran ya monggo, ngoten maksudnya nggih. Nah, jadi tilka ayatul kitab. Inilah ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an. Ya, jadi fattabi'us sabil, fala tatabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Nah, sono jalan yang lurus berupa Al-Qur'an, ojo golek jalan liyane. Yang akan memecah belah kula jenengan, akan merusak keimanan kula jenengan. Nah, makanya di sini di akhir ayat Al-Mubin. Al-Mubin itu artinya bisa diartikan begitu jelasnya Al-Qur'an. Al-Mubin juga bisa diartikan yang menjelaskan berbagai macam hukum dan ketentuan yang kita terapkan di dalam segala aspek kehidupan. Itu Al-Mubin. Ya, ada juga yang memaknai Al-Mubin adalah yang nyata, yang jelas. Ya, tidak ada yang tertinggal sedikit pun di dalam Al-Quran. Begitu rincinya Allah menjelaskan Al-Quran. Baik urusan duniawi apalagi ukhrawi. Nonton Bapak Ibu. Luar biasa, gitu. Ayatul kitabil mubin. Napa kok begitu jelas Al-Quran begitu dekat dengan Nabi Muhammad? La'allaka supaya sira Muhammad iku bakhiun napa akan menghilangkan nafsaka, diri kamu, hati kamu, nurani kamu wahai Muhammad, Allah yakunu mu'minin, tidak terpengaruh, ya, tidak baper. Apa itu baper itu ya? Tidak merasa mangkel kepada orang-orang kafir, ayyakunu mu'minin, di mana mereka orang Mekah itu nggak mau beriman kepadamu. Ya, walaupun mereka tidak mau beriman kepadamu Muhammad, sudah, ini loh Al-Qur'an, wis pedoman Al-Qur'an. Mereka mau beriman ya silahkan, kafir juga silahkan. Tapi Al-Qur'an ini memberikan tuntunan yang jelas kepadamu dan umatmu. Jadi hilangkan rasa gula-gulana, sedih karena mereka tidak mau. Jadi saking hebatnya Rasulullah itu Bapak Ibu, ya, begitu mementingkan umat manusia agar mereka beriman kepada Allah, sehingga merasa sedih kalau ada umatnya yang tidak beriman itu. Nonton. Sehingga takutnya nanti terbebani batin. Inilah Allah menjelaskan la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Wis jarno ae wis, kamu gak usah ini. Pikiranmu bebas noai. Yang penting Al-Quran sudah kamu jelaskan. Lalu mau, lalu panjenengan ngaji ya ngaji. Ya jamaah ya jamaah. Masalah itu arep nderek napa mboten, udah itu urusannya nafsi-nafsi. Kayak di yang maksud dengan la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ngaten udah jelas Muhammad. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum. Jadi ditegaskan lagi sama Allah. Inna lamun ta ingsun Allah ngersakne. Kok kami berkehendak kata Allah, nunazzil monggo ingsun Allah bakal nurunake alaihim ing atase wong kafir Mekah. Sing boten beriman iku wae nurunake napa? Minas sama. Saking langit ayatan ing sebuah mukjizat. Ayat di sini maknanya adalah mukjizat. Kok umpama Allah gelem, Allah kersa, orang-orang yang tidak beriman itu bisa diberikan mukjizat.
ya, keperkasaan Allah entah diapakan, mereka itu bisa sebetulnya. Seperti ketika di Taif itu ya Bapak Ibu ya, itu betapa itu ditawari itu sama malaikat Jibril itu. Waduh, umat membedi-bedi Muhammad gak kayak wong sing mau pemain baru. Kurang ajar ya, apa tak bleki gunung Uhud. Apa jawab Muhammad? Innaka la tahdi. Nun sewu, mereka tidak tahu. Ya, saya masih berharap nanti keturunan mereka akan beriman pada kami, kepada Al-Qur'an. Seperti itu Bapak Ibu. Ini juga demikian, minas samai ayatan. Kau mau gelem, mau kersa Allah turunkan itu mukjizat itu. Nah, ayatan fadhallat a'naquhum yang kemudian akan menjadikan leher-leher mereka, tenggok-tenggok mereka, punggung-punggung mereka laha kepada mukjizat itu, kepada aturan Allah itu khadiin, tunduk, patuh, taat. Nek cara gelem ngoten nggih. Wong sing maksiat niku sajane ya iso mau kok dikesake Gusti Allah terus sing teler cucuk mata. Jadi ya iso. Tapi kenapa tidak dilakukan? Inilah bentuk kasih sayangnya Allah. Tapi ingat itu akan ada penundaan nanti pada waktunya. Bahkan orang-orang kafir sempat menantang, tunjukkan Muhammad kalau memang Tuhanmu bisa menyiksa kami. Ada tantangan seperti itu. Ya, yasta'jilu bihimul mujrimun itu. Jadi orang-orang berdosa itu kan nantang-nantang, Pak. Ya, ini sekarang ini tantangan luar biasa nih Pak terkait dengan Palestina itu. Donald Trump itu ya. Kita ganti ke Donald BB. Naudzubillah ya, masya Allah. Itu statementnya itu mengerikan ya Pak. Gatalnya kuping. Ya, gatalnya kuping nggak cukup dikukuri masalahnya Pak. Pertama dijadikan Gaza sebagai apa? Neraka. Akhirnya ini California yang jadi neraka. Itu sebelum ditunjukkan Allah, tapi nggak sadar juga. Ini malah mau diambil alih itu, ya jalur Gaza diambil oleh Amerika mau diratakan, apa kak? Antara ini kurang ngajar kok sawangan. Dia presiden Amerika lah, kita kan Ameriki. Itu Pak. Tapi kita umat Islam harus berdoa ini, karena simbol Palestina itu simbol keislaman juga. Ya kita harus berpikir itu, kita harus berdoa untuk mereka saudara-saudara kita. Ya dan ya masya Allah, inna sa'nu nazil alaihim minas ayatin fadhallat anakum la khadiin. Pada suatu saat nanti akan ditunjukkan itu sebetulnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih ngelos, ya, ngelos. Nanti jadi ada saiki ubur-ubur ikan lele, gih, ojo ngelantur-ngelantur anggamu kufur, eling le, gih, naudzubillah. Ini jemaah sekalian. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhtatsin illa kanu anhu mu'ridin. Wa ma ya'tihim wa ma ay la ya'tihim, ora bakal teko ing mereka orang-orang kafir itu min dzikrin saking sebuah peringatan, ay minan nasihah termasuk juga nasihat, minal Quran dari Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan minar rahman dari Allah yang maha luas kasih sayangnya. Nonton Bapak Ibu, apa itu muhdasin, walaupun sesuatu yang baru diperjelas bahwa ini loh aturan yang baru yang dulu kalian mengikuti zaman jahiliyah, peradaban-peradaban yang tidak berperi kemanusiaan. Ini ada aturan yang meluruskan kehidupan. Illa kanu anhu muridin. Ternyata mereka juga berpaling Pak. Artinya apa? Memberi nasihat orang lain nggak gampang loh Pak. Nggih, lho aja meneh ke orang lain. Lho anak kula jenengan piyambak niku kadang-kadang gitu. Dituturi kon ngalor arahe ngidul. Nggih, kadang-kadang niku nggih. Itulah godaan kita, cobaan kita. Tapi kita tetap jadi Rasulullah tadi mengatakan la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Tetap saja. Yang penting dakwah tetap istiqomah seperti itu. Illa kanu anhu mu'ridin. Faqad kadzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad kadzabu, monggo teman-teman wis bohongaken sapa wong kafir. Nek wis ngono fasayatihim monggo kelak badhe wonten
kedatangan terhadap mereka amba umakanu bi yastaziun, kabar berita. Amba itu dari kata nabaun, ya, amma yatasaalun anin nabail azim, jamaknya anbaun, anba'u ma kanu bi yastaziun. Jadi sungguh apa-apa yang mereka dustakan saat ini suatu saat pasti akan datang kepada mereka, tentang berita kehancuran mereka, akibat kesudahan mereka, kemungkaran mereka, itu pasti akan terjadi kepada mereka. Maka nubihi yastaziun, apa mawon sing didustakan, sing ditertawakan, sing diolok-olokkan, sing dihina-hina, sing menurut mereka itu kan Muhammad sing tukang sihir lah, ya, ajaran baru yang merusak tatanan budaya mereka. Seperti itu jamaah sekalian. Suatu saat akan datang itu nanti azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh tidak di dunia, pasti akan datang di akhiratnya. Itulah jamaah sekalian, kita orang beriman ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini agar kita berhati-hati dan mawas diri. Bentuk sayangnya Allah kepada orang-orang beriman, ya, bahwa terlepas dari orang kafir mau percaya ataupun tidak, ada petunjuk Allah yang patut kita jadikan sebagai pedoman agar hidup kita menjadi hidup yang bermakna, yang selamat dunia sampai akhirat kita. Itu jamaah sekalian. Awalam yaro ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Akhirnya Allah menunjukkan kebesaran mulai dari sini. Mulai dari sini. Jangankan nanti memberikan satu dampak akibat di hari kemudian. Mulai sekarang awalam yaro. Mosok ya wong iku gak ero, ngoten. Mosok ya sampean kabeh menungso niki lho, apa enggak tahu bahwa ilal ardi tenggene bumi ini kam ambatna wis pira ae sing ingsun Allah tumbuhaken, pohon-pohonan, bunga-bungaan, ya, tanam-tanaman semuanya. Fiha, di bumi itu, min kulli zaujin karim, dari masing-masing pohonan itu semuanya, atau apa itu, tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang-binatang itu kan min kulli zaujin karim, ada gadoan-gadoannya, Pak. Ya, jenis tumbuhan yang di situ zauj itu bisa diartikan pada dasarnya ada jantan, ada betina, ya. Pertama kurma itu, kalian jangan pernah lihat itu, zaujin karim, yang baik. Jadi itu Bapak Ibu, semuanya diperuntukkan untuk kita semua. Makanya di surah Al-Baqarah 2122 itu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Bayangin Pak. Firasya di sini tinggi lemek, Pak. Tegese tinggi lemek apa? Awake dhewe ya lahir dari bumi, hidup di atas bumi, makan hasil bumi, nanti kalau mati jasad kita kembali ke bumi. Iku jenenge ngerti sangkan paraning dumati. Ayat ini Bapak Ibu, nek cara Roma Irama, ya, ngerti kalau lagu ini, langit sebagai atap rumahku, ya kan? Dan bumi sebagai lantainya. Apa itu lanjutannya? Wah, apa ya? Cuman itu kan lagunya apa itu ya? Apa itu ya? Oh, gelandang. Iya ya. Berarti hakikatnya kita ini gelandangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Ya Allah. Jadi banyak loh lagu-lagunya Roma Irama itu yang menginspirasi itu, ya. Itu jangan dilihat dari dangdutnya. Ya, dangdut tapi mengandung makna. Monggo silakan, ya. Yang biasa dangdutan, saya sih nggak biasa, cuman seneng gitu aja. Campur sari bareng, diambil yang baik-baik. Ya Allah, min kulli zaujin karim. Inna fi dzalika la ayah. Dados sedaya kuasane Gusti Allah sing dadosaken sak kureping langit, sak lumahing bumi dengan segala tumbuhan yang ada, tanaman-tanaman berbagai macam warna, ya, bunga-bunga yang indah mempesona, dengan dikokohkannya bumi mulai gunung-gunung yang panjenengan saksikan dari tempat-tempat wisata, itu, waduh, luar biasa Pak. Panjenengan jeret dari Surabaya ke Terawas, wah, pengurus Masjid Nurullah,
goes tu batu. Wah, kok sekali-kali dijawab Ridwan nggih. Ayo Pak Qasim. Itu tidak apa-apa, itu ayat Al-Quran itu fasiru fil ardi fangzuru, ya kan? Berjalan kemana goes, fasiru itu bisa diartikan goeslah kalian kemana-mana ke muka bumi ini, fangzuru, sambil memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, ojo ndelok sing ayu-ayu tok ae Pak Saiman, hati-hati. Ana bojone omah. Tuh gitu, nggih. Jadi inna fi dzalikal ayat. Semua ciptaan Allah itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya kaget yang berpikir, enggak mau berpikir bisa. Wa ma kana aksaruhum mukminin wa ma kana lan ora ono sapa aksaruhum saakeh menungso niku ternyata mukminin. Wong-wong kang iman. Jadi sudah dibentangkan banyak kekuasaan Allah seperti itu, ternyata banyak yang tidak beriman. Nuhun sewu Pak panjenengan kalau tidak Bali, betapa keindahan yang luar biasa ya Pak ya. Tapi kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Menikmati keindahan alam itu bahkan justru bertentangan dengan aturan Allah Pak. Mereka maunya bebas. Wes nang hotel enak-enak, ono kasur empuk, dingin, sejuk, ngono malah do berjemur di mana Pak Saiman? Oh, gak di pantai ditalokno deh. Di pantai. Saya dulu nggak tahu kalau ternyata waktu jadi kepala sekolah SMA itu kan ada ini ya, kepala sekolah ini ada raker di sana itu. Ada teman saya yang bilang, aduh, raker nang Bali gak ada golek sumur, opo batinku sumur. Ternyata sumur urip. Ya Allah ya. Wa ma kana aksaruhum mukminin. Kadang-kadang keindahan-keindahan alam itu harusnya menjadi sumber kekuatan kita semakin beriman kepada Allah. Tapi ternyata justru banyak yang bertentangan. Kadang menungso niku nek dipuja kali Gusti Allah, sok-sok ingkar, Pak. Elinge iku nek wis dikai coba. Nuwun sewu lho, awake dhewe niku nek sehat kadang-kadang kan justru malah enggak patek gelem taat ya, Pak ya. Enggak semelarat lah ya Allah, itikaf sampai dino-dino gak mulai-mulai nang omah. Apa Pak di itikaf ben keceblokan duit. Sampai segitunya. Tapi nek gak ngono kadang-kadang gak eling. Ya Allah, wis ngrasakno dareng ngoten niku lho, jane kan ya wis cukup ya halalan thayyibah. Jare Kanjeng Nabi niku wis ana mangan sadurunge wareg, aja sampai mangan sadurunge luwe. Tapi kadang-kadang kula jenengan mentang-mentang jek waras ngoten niku, mbok apa ae amblas. Nggih, masyaallah wis apa meneh jeneng prasmanan ngoten niku, ape diratani. Mulih-mulih kelemboken ndeyek-ndeyek. Lah kok elinge ku nek wayah untune lara. Ya mangan pedes enak tekan ngomah minal mencreti wal diari. Siapa itu yang berbuat zalim? Manusia sendiri. Makanya kalau ada yang mengatakan Allah kok jahat sih, kok menyiksa manusia, bukan. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tuh nggak pernah menzalimi manusia, ya manusia sendiri itu. Sing blakar ada karuan gitu. Coba tadi gak mangan pedes lah gak kena diare. Anjene tobaté kapok lombok. Ngoten iki kei halalan thayyibah, ci aman, sesuai kesehatan. Ngoten ibadah sing apik, ndonga sing tekun. Ngono, kei sehat malah sing disetel duduk sholawat. Palapa. Ya, kula niku nate lewat gang mriki niki, nggih. Si ana omah kene mbok sing sebelah kono aku gak ngarani. Niku ya Allah salone gede, situke dangdut, situke rock. Wih, koyo bazar ngono kae. Ya Allah ya. Ya tidak apa-apa, hiburan-hiburan ya. Yang penting yes aja keterlaluan lah. Nek cara Jawa piye niku ngono ya ngono nek aja ngono ngaten nggih. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wis walaupun sedaya menungso mboten patek beriman kali Gusti Allah, ya kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala wa inna rabbaka lan teman-teman temene pangeran sira Muhammad. Kenapa pakai kata Rabbun? Rabbun itu
yang menciptakan, yang mengelola, yang mengasuh, yang mengurus, yang membentuk rupa, itu Rabbun. Tapi makna letterleknya diterjemahkan apa itu? Tuhan, ngerti nggih? Ya saya kata-kata Tuhan gitu aja. Padahal Tuhan itu bisa ilahun, itu Tuhan. Ya, tapi kalau Rabbun itu Tuhan sang pencipta, sang pengelola, sang pengasuh, pembina, itu Rabbun. Itu maka wa inna rabbaka lan sak temene pangeran sira Muhammad sing tukang ngurus, tukang ciptakaken ya sira ya sedaya makhluk yang ada lahua demi yakti teman-teman Allah iku al-azizu zat kang maha perkasa. Nanti pada waktunya Allah akan menunjukkan keperkasaannya terhadap orang-orang yang ingkar kepadanya. Tapi di sisi yang lain Ar-Rahim, Allah juga yang maha penyayang. Datang sinten? Datang panjenengan yang beriman. Jadi di endingnya ayat ini, di ayat 9 ini jamaah sekalian, bahwa seluruh apa yang menjadi ciptaan Allah ini, baik yang kelihatan maupun yang gaib, baik di dunia maupun nanti di alam yang lain ini, semuanya adalah menunjukkan keperkasaannya Allah. Ya, betapa kerasnya Allah ketika akan mengazab orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tapi juga Ar-Rahim yang penuh kasih sayang kepada orang-orang yang taat datang Allah. Iki muga-muga mulane kula jenengan hanya bisa berharap istiqomah dengan Al-Qur'an, dengan ibadah, dengan istighosah, dengan berdoa. Ini semata-mata agar meraih kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Mendapat ampunan Allah, mendapat surga Allah. Wong urip itu loh gak suwe. Ada salah satu apa itu tabel ya Pak ya. Ternyata hidup ini masih panjang gitu ya. Jadi mulai dari alam kandungan, alam dunia, alam barzah, alam kiamat dan sebagainya itu masih panjang. Tapi ingat, sepanjang hari demi hari, waktu demi waktu yang ditentukan Allah itu hanya waktu di dunia ini untuk kita beramal. Hati-hati. Waktu yang sedikit ketika di dunia ini gunakan untuk nanti hidup yang panjang nanti berikutnya itu. Yang dimulai dari pintu gerbang namanya barzah. Ya, alam barzah, alam penantian, alam peristirahatan yang di pemakaman panjenengan. Harus bisa membedakan antara alam kubur dengan kuburan. Nek kuburan ya sing nang kubur-kubur niku. Tapi nek alam kubur niki alam barzah, penantian. Nah, dari amal panjenengan kesayangan di dunia ini nanti akan membawa dampak positif keindahan di alam barzah. Nah, alam barzah nanti dalam kitab Tambil Wafilin yang kita baca itu Bapak Ibu, itu nanti akan mencerminkan wong iku kok apik enggak nang akhirate, apa jare mangke hasilnya tegene alam kubur, hasil dari perbuatannya di dunia itu. Makanya doa panjenengan kan apa itu? Allahumma ja'al qabrahu raudhatan mir riyadil jannah. Jadi taman-taman surga itu dimulai dari situ. Nek wis nang kubur wis ahli azab kubur, nanti di akhirat ya nggak jauh-jauh beda dengan itu. Kecuali kalau kula jenengan berislam, kemudian punya keturunan yang solih-solihah, ahli Al-Quran, mendoakan kula panjenengan, bisa jadi di alam kubur panjenengan mendapat ampunan. Lah kula jenengan ibadah sing ngene-ngene iki, anak itu tukaran rebutan warisan. Apa gak sakitnya tuh di sini? Gitu. Kon maca donga gak iso, Yasin gak patek entos. Ya, makanya monggo dididik mulai sekarang putra-putri kula jenengan. Nggih, dari generasi-generasi Quran. Muga-muga kok ana lupute amal-amal kula jenengan, anak-anak kula jenengan sing saged nambali, saged nutupi, nambahi kersane kula jenengan pikantuk ampunane Gusti Allah. Nggih. Apalagi Al-Qur'an itu disebutkan syafi'an lahu yaumal qiyamah. Menjadi syafaat. Ya, syafaat itu bisa diartikan penolong, bisa diartikan teman, bisa diartikan penjangkep, ono kurangi, ono bolongi. Cara bahasane Sunan Giri niku, nggih, apa itu begi apa itu? Bedaing pinggir itu loh. Nah, kumitir bedaing pinggir. Nggih, jadi dodot ira kumitir bedaing pinggir rumatono jlumatono ngoten niku.
Lah muga-muga anak kula jenengan iso ngrumat ngoten niku. Ora pengen ngepi-ngepi kuburane kula jenengan tok, tapi yo kirim doa, kirim Fatihah, Yasin, tahlil. Kudu ngoten niku Bapak Ibu. Nggih, niki mulane ini mau bulan Sya'ban bisa diartikan tasya'aba fi khairun kasir. Ya, Sya'ban itu bisa diartikan sesuatu yang menonjol, Pak. Kenapa yang menonjol? Karena ditonjolkan sama Rasulullah. Kejepit di antara dua bulan mulia, satu bulan haram, satu bulan suci, antara Rajab dan Ramadan. Makanya Sya'ban ini tasya'aba fi khairun kasir, ayo sebarkan kebaikan. Ojo meneh kok ambek wong sing urip sing mati pun kita berbuat baik kepada mereka berupa apa? Kirim doa, khol dan sebagainya, tawasul. Ngoten. Makanya wong Jawa ngarani Sya'ban iku napa? Ruah, nggih. Ruah itu bahasa arwah. Eling wong sing ndahului kula jenengan, pendiri Nurullah misalnya, nggih, atau sesepuh kula jenengan, keluarga kula jenengan menjelang Ramadan terus ono tradisi nyekar. Ngoten niku nggih. Wis ngoten mawon niki sampai ayat 9. Mudah-mudahan mendapat barokah Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Sya'ban ini nanti juga mohon izin saya ke menganti untuk ada khol akbar ya di sana ya. Udah nggih nyuwun pangestunipun muga-muga lancar kabeh. Nggih, panjenengan muga-muga dipun paringi panjang umur. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wis oleh barokah Rajab, barokah Sya'ban, muga-muga saged kepanggih bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nggih, ngoten sebelum ditutup sudah isa apa belum? Monggo, kalau belum silakan. Monggo Pak. Orang yang sudah meninggal apakah bisa mendoakan yang mati? Menurut sebagian ulama ya di kitab Ar-Ruh itu saya baca, mereka itu juga bisa ya. Mereka itu juga bisa, cuman kita yang tidak mendengar mereka. Jadi gini, kembali kepada ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum. Doa kula panjenengan nuwun sewu misalnya gini. Wali Sunan Ampel itu kan wis mulia. Lapo didongakno, ngoten nggih. Jenengan ziarah wali atau ulama sinten sing lebih soleh daripada kula jenengan. Secara logika, lho kono lebih soleh, lapo mbok dongakno. Kembalinya kepada kita. Dari situlah maka ada ulama ahli tasawuf itu yang mengatakan bahwa mereka yang kita kirimi doa itu balik mendoakan kita. Bahkan orang tua kepada anak, ya Allah Faiz, ndongakno aku ya Allah, muga-muga Faiz lancar kuliahe. Bapake sing tak titipi anakku, muga-muga iso nyukupi rezekine, SPP-ne ngono ku iso. Cuman Faiz gak krungu. Muga-muga Fauzin gak rabi meneh bar ngono ku iso. Tapi kok gak kuat ya. Ya. Nah, masalah nanti bagaimananya dan sebagainya wallahu a'lam. Ngoten nggih. Jadi ada juga loh sampai orang itu yang meragukan tentang sholawat. Gitu. Loh Kanjeng Nabi mulia katanya kok disolawati, kok didongakno? Malah dibandingkan dengan nabi tertentu yang dijadikan anak Tuhan itu. Beda dengan ini malah menebus dosa manusia. Apa itu nabinya malah didoakan? Berarti kan jelek bukan? Jadi kalau kita innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah pun bersalawat, malaikat bersalawat. Karena nanti posisi sholawatnya itu klasifikasinya beda-beda. Nah Allah sholawat itu berarti Allah memang betul-betul memberikan rahmat ta'zim kepada Muhammad. Kalau malaikat ya sesama saling mendoakan. Padahal kalau jenengan ini mendoakan. Ini Ustaz mudah-mudahan panjenengan panjang umur barokah. Begitu. Nah kita umatnya disuruh bersolawat salam. Ya nyuwunaken dhateng Allah. Sebatas napa? Lu berane barokah donga panjenengan salat panjenengan itu balike tegene awak kula piyambak, awak kula jenengan piyambak. Nanti Syekh Mustafa Bisri itu menganalogikan ngeten, panjenengan mau sholawat niku padha karo isi gelas sing pun penuh jenengan isi maneh. Lah tumpahan ini jenenge barokah niku sing jenengan kukup misalnya. Ngukup barokah sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad.
Iku. Dan itulah yang nanti disebut dengan syafaat, yang disebut dengan syafaatul uzma di hari kiamat. Itu yang nggak dimiliki oleh orang lain. Makanya jangan ragu, dan itu keturunnya surat Al-Ahzab 56 tentang perintah sholawat itu ya di bulan Sa'ban ini, Pak. Jadi bulan Sa'ban erat hubungannya dengan Rabiul Awal juga. Hari kelahiran Nabi Muhammad dikongkon perintah sholawat, ayatnya turun tengene nisfu Sa'ban itu. Ngaten. Di bulan Sa'ban ini bulan perintah di kengken kula jenengan maos sholawat. Ngoten. Nggih. Ngoten Pak Ridwan nggih. Ngoten malih monggo ya kan. Kalau belum bisa monggo Pak. Hubungan dengan mungkin ada korelasinya Oh iya iya. Ya, di situ ada Ya. hubungannya bagaimana Allah menyiksa orang-orang yang memiliki orang yang apa itu kena imbasnya. Iya iya. Jadi kita lanjutkan dengan bulan Syaban dan Rajab yang lain. Iya. Justru Rasulullah itu melakukan puasa baik dalam bulan itu bulan Syabannya. Kenapa di khususnya di Nazarin Rajabnya yang terkenal? Iya iya. Oke, terima kasih. Sabun ya, terkait dengan ayat yang tadi jangan baca 154 di surah Al-Baqarah ya. Jadi orang-orang yang soleh-soleh itu anggap saja orang yang syuhada. Cuma syahid akhirat ya, karena ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Itu ada klasifikasinya tersendiri. Ada itu wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la ta'lamun. Jadi mereka itu pada akhirnya masih hidup, Pak. Orang-orang soleh itu. Ya, dikatakan masih hidup itu apa? Sebetulnya orang itu kalau sudah meninggal, Pak, hidup kembali. Arwahnya itu kembali. Ya, cuma di alamnya mereka sendiri. Nah, orang yang soleh ini dikatakan hidup kenapa? Karena bisa mendoakan kalau panjenengan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Sikap ketenangan mereka, kebahagiaan mereka di alam barzah itu akan sumrambah datang panjenengan yang berdoa untuk mereka. Mengenai assalamualaikum ya wali Allah ya sunan ampel atau apa itu kembali selamat datang kalau panjenengan. Itu kemudian terkait dengan musibah ya, makanya di ayat Al-Quran di jangan dikai rambu-rambu. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Sadere itu kejadian dikai rambu-rambu sama Allah. Hati-hati yo sira kabeh, waspada. Elingno iku sing do berbuat maksiat iku. Engko nek sampean menengahi akeh sing do bermaksiat, akhlake bejat, Allah murka, engko nek kadu kena azab, gak mereka tok sing kena. Ketika banjir bandang gitu, tsunami, apakah terus pilih-pilih? Boten. Ketika ada gempa gitu, apa itu lindu, masa yo gede Pasaman tok iku jadi gempa lokal itu. Ambene tok sing goyang-goyang. Lah jenenge gempa misalnya sak Surabaya masih jenenge ahli ibadah ya kena. Lah sebelum itu terjadi wattaqu gitu. Takwa sira kabeh, elingna wong-wong iku. Makanya ngaji ngeten iki hakikatnya kan saling mengingatkan, Pak. Supados kula jenengan dadi wong iman sing apik, ayo dilurusnya agamane, sing giat ngibadahe, sing siat jamaahe. Engko cek oleh rahmati Gusti Allah. Lah, dene kok masalahku wong iku oleh kebahagiaan dunia atau tidak? Wis iku urusane Gusti Allah. Wis ana takerane dhewe-dhewe. Tapi sing jelas kan Allah ridho. Gitu. Terus gak jadi musibah kan aman tentram, Pak. Dan aku harus berbuat maksiat, ini Allah akan murka gitu loh. Makanya di Al-Quran itu kan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i. Nek kampung niki negara niki beriman bertakwa aman, Pak, barokah dari langit maupun bumi. Tapi di situ kan ada ancaman nggih.
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tidak menutup kemungkinan ketika manusia berbuat kemaksiatan akan turun azab Allah. Kalau orang itu beriman janji Allah, udan jadi manfaat, angin bikin kita sehat, gitu. Tapi nyatanya apa? Udan didik banjir, nggih. Angin didik lesus. Malah harus ngarani pentil muter barang ngono jajan. Apa gak kurang ajar? Ayo, dikai peringatan Allah nih kalau kadang-kadang ini malah lho niki nggih kula Pak, Jawa Tengah niki. Niki sudah berapa hari banjir itu, sawah-sawah tertutup kayak lautan. Dijadikan apa? Rawa wisata. Ya, nyewakno perahu-perahu gitu. Sama dengan lumpur Lapindo. Jadi tempat wisata. Terlepas dari unsur ekonomisnya, tapi hati-hati loh. Ya, hati-hati. Jangan-jangan bentuk penantangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Fir'aun waktu itu kan gitu Pak, nggak peduli ancamannya Nabi Musa itu, baru terasa ketika tenggelam di lautan itu. Nabi Musa itu kadang-kadang ngoten niku Pak, lek gak ketara diblesno tenan karo pangeran niku sik sombong kayak korun bareng ngoten niku. Gitu nek gak dijelep lho, kadang-kadang tiyang mboten krasa ngoten lho. Lah mulane kula jenengan monggo sing hati-hati, mawas diri nggih. Eling tur waspada manungsa manunggaling rasa nggih cek eling karo sing kuwasa ngono. Ngene iki ya termasuk ngaten iki Pak, manungsa manunggaling rasa. Apa? Ya kudu rumangsa. Ngajine iki aja suwe-suwe wis krikingen sikile. Wis pegel boyoke gitu. Wis muga-muga panjang umure kapan-kapan terus nih. Ngoten nggih. Ngoten mawon, masyaallah tabarakallah. Mugi-mugi bermanfaat dibarengi dengan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ya, jadi supaya kita semuanya hidup yang sekali, sisa-sisa umur kula jenengan ini mboten terbuang sia-sia. Nggih, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Monggo subuh jamaah, bar subuh bangun jiwa raganya. Olahraga ya, monggo dan seterusnya. Mudah-mudahan istiqomah, barokah fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wa minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.